Ya, shalom, puji Tuhan. Kalau hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kasih anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini firman Tuhan dengan tema ketakutan. Karena banyak sekali sekarang orang yang ketakutan, tidak tahu arah hidup, mereka putus asa, mereka kadang-kadang menyerah. Tapi hari ini firman mengatakan, ketakutan jangan terus-menerus diikuti di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu semua orang, tidak ada yang gak takut. Semua takut. Tapi takut tidak boleh berlebihan. Kalau kita melihat Mazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 3, Mazmur 56 ayat 3. Daud mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saya ulang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu segala ketakutan kita. Seperti Daud, pada saat dia ketakutan, dia katakan, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini, siapa yang tidak takut yang namanya corona? Semua orang takut. Tapi dengan banyak percaya firman Tuhan, dengan banyak berdoa, dan kita berserah kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita itu lari sendiri. Karena di dalam firman Tuhan kita percaya bahwa roh ketakutan. Jadi ketakutan itu roh, ya. Roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berarti roh ketakutan itu datang dari si jahat. Roh ketakutan itu datang dari si iblis. Ada banyak keluarga-keluarga yang sedih, yang susah. Mereka yang ditinggalkan. Saat ini mereka merasa sendiri. Mereka merasa bahwa hidup mereka tidak berarti. Saat ini Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. Di dalam firman Tuhan ada tepatnya 365 kali kata-kata Tuhan. Katakan jangan takut, jangan takut. Aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku selama-lamanya ada bersama dengan engkau. Oleh sebab itu, jangan takut akan hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang yang takut saat ini, mungkin bisnisnya lagi jatuh. Mungkin saat ini kita lihat toko-toko, kita lihat semualah supermarket, kita lihat mal-mal, semuanya PPKM ini, semuanya pada tutup. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang hidupnya susah. Tapi Tuhan katakan, berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan masih ada. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan setiap kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita di saat-saat pandemi seperti ini, marilah kita benar-benar kita banyak berdoa. Benar-benar kita banyak berserah kepada Tuhan. Karena ini pikiran ini dikacau sama setan. Setan iblis tidak senang kalau kita mendapatkan sukacita, damai, sejahtera. Dia mau membuat kita selalu tidak tenang. Membuat kita selalu tidak enjoy. Oleh sebab itu saudara-saudara harus tangkap. Usir roh ketakutan yang bukan dari Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita.
Kita percaya di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, saudara-saudara yang kekasih, camkanlah ayat-ayat ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. 33, ini ayat yang paling terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat-ayat yang sudah sangat terkenal dan ayat-ayat ini memang banyak di antara kita tuh sudah hafal ayat-ayat ini. Tapi untuk prakteknya sulit. Karena apa? Kita kurang percaya. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang manusia itu bebal. Kadang-kadang manusia itu kalau rasa tidak enak, rasa takut, lupa memperkatakan firman Tuhan. Di sini ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali yang menguatkan kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan lakukan. Saat ini apapun masalah saudara, mungkin itu sakit, ya, mungkin itu kita takut kena COVID, atau mungkin kita nih takut pekerjaan kita, takut di PHK, takut ini, takut itu. Sekarang marilah kita serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus memelihara kehidupan kita. Yesus tahu keperluan kita. Dan di dalam kebutuhan kita itu Tuhan memenuhi semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, yang pertama, kalahkan ketakutan dengan firman Allah. Kalahkan ketakutan dengan firman Allah. Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Nah, ini ayat-ayat saya bacakan pelan-pelan supaya kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara menjadi lebih kuat daripada hari kemarin. Kalau hari ini firman dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Haleluya. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Amin. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Saudara-saudara yang kekasih, lanjut ayat 4. Oleh karena, ini saudara penting. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5. Janganlah takut, ya. Ayat 5a terus kata-kata jangan takut itu harus kita pegang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti tadi dikatakan, Daud mengatakan, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya Allahku. Pada waktu saudara takut,
Saudara katakan, aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Jadi saudara-saudara ingat betul-betul bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi roh ketakutan itu berasal dari si jahat. Dan hari ini firman mengatakan, lawanlah iblis dengan imanmu. Iman percayamu kepada Tuhan. Maka dia akan lari. Saudara-saudara yakinkan, iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan cuma iman, kata-kata iman. Tapi benar-benar apa yang tidak engkau lihat, apa yang tidak engkau pikirkan, itu Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita percaya Ibrani 12 ayat 1 itu menjadi milik setiap kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangkitkan imanmu dengan banyak mendengar firman Tuhan. Bangkitkan imanmu dengan banyak kita mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Ayat-ayat emas yang memberi kekuatan kepada kita. Saat ini waktunya kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktunya kita untuk banyak bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan betapa damai, sejahtera, sukacita yang kita miliki saat ini. Bukan roh ketakutan, tapi mulai saat ini bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Jangan engkau takut. Kalau engkau takut, katakan, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Dan di situ damai sejahtera nanti mengalir dalam tubuh kita. Mengalir dalam pikiran kita, mengalir dalam hati kita, sehingga kita tidak merasa was-was, kita tidak merasa takut lagi. Oleh sebab itu mulai hari ini semangat, bangkitkan semangatmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, supaya kamu tenang di dalam Tuhan. Karena kita tahu saat ini kita percaya betul-betul bahwa Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat adik saya, ya, ini contoh. Ini adik saya, ini komorbid, ya, banyak penyakitnya. Jadi ada diabetes, ada sakit darah tinggi, ada asam urat, macam-macam penyakitnya. Suatu saat dia telepon saya, dia kena COVID. Tertular anaknya yang kerja di kantor. Nah, anaknya tertular di kantor. Terus dia tertular, suaminya tertular COVID juga. Waduh, ngeri. Saya bayangkan, nah ini loh. Saya bayangkan dia ini komorbid. Saudara-saudara yang kekasih. Waktu saya bilang, ayo cepet swab, cepet antigen, cepet foto torak. Saya bilang, saudara-saudara yang kekasih, dia cepat nurut. Nah, di sini yang bingung ini saya. Lalu dia bilang apa? Nah, ini loh. Dia yakin hidup dan mati di tangan Tuhan. Amin. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Dia katakan kepada saya, kalau aku harus mati karena COVID, ya itu sudah jalannya Tuhan. Begitu tenang dia, begitu santai. Saudara-saudara yang kekasih, secara manusia kita mikir, ini penyakitnya banyak. Nah, saudara-saudara, secara manusia kita mikirnya macam-macam. Tapi dia katakan, aku percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan panjang umur. Saudara-saudara, ini loh. Imannya luar biasa. Dia percaya bukan cuma apa kata orang, tapi tindakan. Iman itu butuh tindakan percaya, melangkah percaya, dan namanya orang percaya itu nekat, pasrah pada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam waktu kira-kira cuma sampai 10 hari. 10 hari itu sudah merasa badannya enak. Dia bilang, enak semua. Satu keluarga ini dia bilang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Padahal belum swab yang kedua.
Saudara-saudara, ini loh iman yang bertumbuh. Ini Tuhan mau iman yang bertindak itu seperti ini. Ya. Nah, waktu dia katakan, aku sekeluarga sudah sembuh. Nah, waktu dia swab yang kedua, 3 hari yang lalu, dia kasih saya ini hasil swabnya negatif semua. Nah, ini loh, saudara. Firman katakan, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun saat ini engkau berada, aku tetap bersama-sama dengan engkau. Nah, hari ini saudara-saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Nah, oleh sebab itu jangan kacau, jangan bingung. Yang belum kena COVID itu bingung, apa nanti kalau aku kena? Gimana nanti kalau aku kena? Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya mau kasih tahu, ya, anak saya ini tinggalnya jauh, ya, dia sudah berkeluarga, tinggalnya di Bali. Nah, tiap hari telepon saya, "Mah, teman saya kena. Mah, teman satunya lagi kena. Besoknya lagi, mah yang ini di rumah sakit. Mah kelihatannya nggak ada pengharapan." Saudara-saudara yang kekasih, wah dia bingung. Terus dia, "Mah, sedia vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini." Terus dia kirim sama saya, ya, dikirimkan ke tempat saya vitamin-vitamin supaya kami sekeluarga ini minum. Saudara-saudara yang kekasih, vitamin itu boleh, memang perlu. Tapi yang penting vitamin dari surga. Yang penting kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, saya katakan sama anak saya, kamu kenapa begitu takut? Kenapa kamu begitu tiap hari bingung? Coba kamu lihat. Penduduk Indonesia ini ada 270 juta. Yang kena ini berapa persen? Nah, yang meninggal ini berapa persen? Saudara kalau lihat, yang kena tidak sampai 5%. Itu seluruh penduduk Indonesia. Oh iya, tapi kan lihat zonanya, zona hitam, zona ini Surabaya, zona hitam, ya toh Bali zona hitam. Saudara-saudara, zona boleh hitam, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja itu di luar jangkauan pikiran kita. Tadi firman mengatakan, apabila engkau melalui lautan, apabila engkau melalui api, engkau adalah kepunyaanku. Engkau sangat berharga di hadapanku. Nah, saudara-saudara, tetap Yesus bersama-sama dengan kita. Tetap Yesus melindungi setiap kita. Oleh sebab itu, sekarang ini jangan mikirkan duniawi. Jangan mikirkan kerjaan-kerjaan, pikirkan yang penting sekarang ini bersyukur. Kita ini boleh sehat. Amin. Kita ini boleh keadaan baik, itu bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan dengarkan berita-berita yang negatif, ya. Jangan dengarkan tentang COVID terus, ya. Itu yang nge-share di WA maupun di Facebook, ya. Pokoknya di media cetak lah, pokoknya seluruh yang di-share itu cuma sering yang menakut-nakuti. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, kalau setiap hari kita dikasih makanan ketakutan di WA, yang satu nge-share, oh bosnya batu bara meninggal, dia punya kekayaan sekian-sekian, punya jet 3, punya ini, punya itu, meninggal. Nah, itu bisa buat contoh, kita jangan terlalu memburu uang. Tapi kejarlah sekarang ini kekudusan. Kejarlah deposito di surga. Supaya kita nanti pada waktu dipanggil Tuhan kita sudah siap. Pada waktu dipanggil Tuhan kita sudah punya deposito di surga. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita takut terus, imunnya turun. Nah, tapi kalau saudara katakan dengan berani, Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Yesusku hebat. Kalau saudara katakan demikian, imun saudara naik. Nah, saudara kalau tidak percaya, coba dites. Nah, sukacita itu naik.
Kenapa? Dengan semangat hati kita menjadi gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sakit apapun saat ini, kalau saudara hatinya gembira, saudara percaya kepada Tuhan, maka sakit penyakit apapun saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, tetap percaya, tetap katakan seperti Raja Daud pada waktu dia itu bukan cuma takut-takut biasa Raja Daud, tapi Raja Daud itu mestinya ya, kalau saya lihat tuh dia sampai stres rasanya dikejar-kejar Saul, ya. Dia ditangkap oleh orang Filistin, ya. Dia kejadiannya banyak Daud, ya. Pada waktu dia dikudeta sama anaknya sendiri Absalom, dia juga merasa ketakutan, dia juga merasa sedih, dia merasa sendirian. Tapi pada saat itu dia tidak mau terpuruk dengan ketakutan, tapi dia katakan, pada waktu aku takut, hatiku percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara saat ini katakan dengan berani, aku berani karena aku punya Yesus yang luar biasa. Aku berani karena punya Yesus yang hebat. Aku berani karena Yesus melindungi hidupku. Kemanapun aku pergi, Yesus tetap bersama-sama dengan aku. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ucapkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah baca ayat firman Tuhan, di mana kita mendapat kekuatan? Tidak ada. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, maka kita percaya bahwa yakin betul-betul walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, ini yang sering kita lupa. Kalahkan ketakutan kalau kita ini takut. Nah, takut apa? Takut untuk memberi. Nah, ketakutan untuk memberi ini sudah jadi tren. Orang pelit sama orang yang loyal itu jauh lebih banyak orang pelit. Nah, oleh sebab itu kalahkan ketakutan kalau saudara takut memberi. Ini penting. Karena kita sekarang ini simpan deposito di surga, deposito simpan di surga. Yang disimpan apanya kalau saudara tidak pernah memberi? Jangan mikir cuma deposito di dunia. Karena deposito di dunia ini akan lenyap. Saudara tidak akan bawa. Tapi kalau deposito di atas, itu kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Yang menabur sedikit menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengetahui orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, garis bawahi. Bukan mengetahui. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di masa yang sulit ini kita ditantang untuk banyak memberi. Bukan kita suka diberi. Orang-orang biasanya manusia ini paling suka kalau diberi. Tapi hari ini firman mengatakan, jangan takut untuk memberi. Karena kalau kita memberi, kita yakin
Memberi orang-orang bukan memberi orang yang sudah berkelimpahan, tapi memberi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di masa sulit ini, kalau saudara memberi, maka itu pemberian saudara itu, taburan saudara itu akan tumbuh berlipat-lipat kali ganda. Karena saudara percaya, kalau saudara memberi, saudara yakin yang diberi itu sukacita. Tapi saudara harus ingat, kalau saudara memberi, saudara sedang memberkati diri saudara sendiri. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, kita sedang memberkati diri kita sendiri. Karena yang kita berikan itu melipat gandakannya sendiri. Ya, jadi tidak usah susah-susah kerja. Tapi apa yang kita tabur itu melipat gandakan diri sendiri. Uang yang kita tabur, uang itu melipat gandakan diri sendiri dan kembali kepada saudara. Oleh sebab itu jangan takut untuk memberi. Jangan takut menjadi miskin. Tidak ada di dalam firman Tuhan mulai Kejadian sampai Wahyu. Kalau memberi nanti saudara berkekurangan. Ayatnya tidak ada. Tapi saudara-saudara, dengan memberi, ya, dengan menabur, maka semakin berkelimpahan. Orang yang menghemat luar biasa, semakin berkekurangan. Nah, oleh sebab itu, patokan hidup kita itu harus kita ini memberi kepada orang yang susah. Nah, saudara percaya janji firman Tuhan, ya. Jadi kalau sekarang ini, saudara, saya tanya, siapa mau mujizat? Wah, kalau dengar mujizat, semua orang, saya mau. Coba saya tanya, siapa mau memberi? Nah, mulai turunlah tangannya. Saudara-saudara, kalau saudara ada langkah, itu ada perbuatan. Kalau saudara mau mujizat, melangkahlah untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Melangkahlah berbuat sesuatu itu untuk Tuhan. Saudara kalau memberi makan orang, memberi minum, itu sama dengan memiutangi Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita takut untuk memberi. Kalau kita mau dapat mujizat, siapa mau mujizat? Oh aduh, semua orang mau mujizat. Tapi banyak orang yang tidak menikmati mujizat Tuhan. Karena mereka tidak bertindak. Mereka tidak berbuat sesuatu untuk orang lain dalam hidupnya. Mereka tidak punya deposito di surga. Nah, sewaktu-waktu kalau dipanggil oleh Tuhan, mana depositomu? Tidak ada. Kenapa? Semua digenggam sendiri. Semua digenggam sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, ini penting ya. Saya katakan mulai hari ini, saya katakan ada contoh. Teman anak saya punya orang tua yang ya sudah cukup umur lah. Sudah 80 tahun. Mereka kena COVID. Kedua-duanya kena COVID. Nah, akhirnya papanya meninggal duluan. Belum sempat ngomong, "Nak, ini loh warisanku di sini. Oh, ini uangku di bank ini." Belum sempat ngomong begitu, sudah meninggal. Demikian juga dengan mamanya, masih ada waktu, kira-kira 2 minggu. Tapi tidak memesankan apa-apa. Dia pikir masih bisa hidup 1000 tahun. Nah, itu semua digenggam sendiri. Saudara-saudara yang kekasih. Ya, singkat ceritanya mereka kedua-duanya meninggal dunia. Tapi yang susah anaknya. Karena apa? Nah, mereka tidak tahu ATM-nya papanya, gak tahu nomor ATM-nya mamanya, ngurus di bank juga sulit. Akhirnya uangnya tidak bisa dicairkan sampai detik ini. Nah, itu kan mempersulit anak. Saudara-saudara, buat apa kita tuh sudah tahu masa tua, sudah umur 80 lagi ya. Kenapa masih kita genggam ini harta duniawi ini. Harta duniawi itu mau digenggam kayak apa. Waktunya kita dipanggil itu tidak bisa kita bawa sesen pun. Nah, kita ini disadarkan oleh firman Tuhan hari ini
supaya kita ini berjaga-jaga. Karena waktunya ini tidak menentu. Hari-hari ini adalah jahat, apalagi pada masa pandemi ini. Ya, sebentar kelihatan, firman katakan, hidup manusia seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu tidak ada. Nah, saudara-saudara yang kekasih, oleh sebab itu taburlah ya sesuai kehendak Tuhan. Bukan cuma nabur uang, ya, tapi apa yang saudara bisa taburkan. Orang yang sesulit apapun saat ini, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Nah, supaya hati ini dipenuhi dengan hatinya Kristus. Kalau kita punya hati seperti hatinya Yesus, luar biasa. Nah, ini saya punya adik, ini sakit-sakitan ya. Aduh, hari ini datang ke dokter darah tinggi, besok ke dokter diabetes, lusa ke dokter jantung, besoknya lagi ke dokter mata, nanti ke dokter macam-macam. Terus dia minta doa. Lalu saya bilang, gini, nah mulai hari ini kamu melangkah, kamu cari orang sakit. Nah, tumpang tangan, doakan orang-orang sakit. Cari orang sakit setiap hari dalam kehidupanmu, enggak tahu tetanggamu, enggak tahu siapapun yang sakit. Cepat kamu doakan. Dengan menabur mendoakan, maka kamu sendiri disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, penting janganlah takut untuk menabur. Janganlah kita punya hati ini cuma buat diri kita sendiri. Tapi biarlah hati kita ini boleh tergerak untuk semua orang. Semua orang yang membutuhkan saat ini, saudara-saudara yang kekasih. Itulah tugas pelayanan kita. Walaupun kita ada di dalam rumah, tetap kita masih bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita ingat ya. Kita ingat hari-hari ini adalah jahat. Berjaga-jagalah. Ya, waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa firman mengatakan hidup manusia itu seperti uap. Saya tidak menakut-nakuti, tapi buanglah ketakutan dengan yakin akan firman Allah. Buanglah ketakutan ya pada saat saudara takut untuk menabur. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan sampai di sini dan saya percaya firman ini menjadi berkat untuk setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam ketakutan, mungkin mereka yang hidup saat ini pas-pasan atau mereka yang saat ini sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami semuanya. Saat ini apapun masalah yang kita hadapi, kami percaya bahwa tetap untuk selama-lamanya Engkau ajaib, Engkau yang membuat mujizat, Engkau yang luar biasa. Dan kami percaya jalan keluar itu sungguh indah dan sungguh-sungguh boleh kami nikmati. Terima kasih, syukur Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.